بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, berada dalam limpah rezeki serta dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita tampilkan tadi, bahwa masih hangat dalam perbincangan di Republik ini tentang utusan Presiden Prabowo, yakni Bapak Jokowi, yang mana Pak Jokowi ini ketika diutus ke Vatikan ya sebagai utusan perwakilan Indonesia, ternyata Pak Jokowi ini mendoakan Paus Fransiskus, yang kita memang tidak tahu pasti doa apa yang dilantunkan oleh Bapak Jokowi ini. Namun ketika Bapak Jokowi ini mendoakan Paus Fransiskus, inilah yang menjadi komentar netizen dan polemik yang berada di masyarakat. Sebagai muslim terbesar di dunia, alangkah lebih baiknya para ulama sebelum keberangkatan memberikan arahan, memberikan wejangan bagaimana seharusnya bersikap ketika seorang non-muslim meninggal. Apa yang harus kita kerjakan? Apakah mendoakannya atau bagaimana? Karena banyak juga dari perwakilan negara-negara muslim lainnya yang berasal dari Timur Tengah tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak tahu doa apa yang dilantunkan oleh Pak Jokowi ini. Apakah Bapak Jokowi ini memohonkan ampunan untuk dia, ataukah memang mendoakan supaya Paus ini masuk surga, atau bagaimana? Kita tidak tahu persis doa yang dilantunkan, apa isi doa yang dilantunkan oleh Pak Jokowi ini. Baik saudaraku, pada kali ini mari kita tinjau dari segi sisi akidah kita sebagai umat Islam. Ketika ada seseorang mendoakan keampunan bagi orang non-muslim, maka ini dilarang dalam agama kita dan ini dihukumi haram. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum innahum ashabul jahim. Tidaklah ada hak bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi mereka orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kerabat mereka, ya setelah datang kepada mereka kebenaran ayat-ayat Allah, sesungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Di dalam penjelasan ayat ini sudah jelas, sekalipun Nabi itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang non-muslim itu agar dosanya diampunkan. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang telah bersyirik kepadanya. Jadi tidak boleh hukumnya mendoakan agar dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah dilarang oleh Allah dalam surat Taubah ayat 113 ini. Kemudian apa pula yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' juz 5 halaman 258, wa amma salatu 'alal kafiri wa du'a'u lahu bil maghfirati fa haramun bin nassil Qur'an wal ijma'. Menurut Imam Nawawi, mendoakan, mensolati orang non-muslim, kemudian mendoakan untuk pengampunan dosa mereka, itu hukumnya haram, ya, menurut nas Al-Quran dan juga ijma' ulama. Jadi tidak boleh mendoakan keampunan dosa bagi orang non-muslim. Jadi ketika kita mendoakan orang-orang non-muslim agar dosa-dosanya diampuni, maka ini hukumnya adalah haram. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kalau kita mendoakan seorang non-muslim agar dia dimasukkan ke dalam surga?
bagaimanakah agama Islam memandang akan hal itu? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka dan tidak pula mereka itu dimasukkan ke dalam surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya di dalam ayat ini bagi mereka orang-orang kafir, bagi mereka orang-orang musyrik, dan bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka tidak akan dibukakan pintu langit dan mereka juga tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga kata Allah sampai seekor unta bisa memasuki lubang jarum. Itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Jadi beginilah agama kita memandang, begini pula lah agama kita, agama Islam mengatur. Jadi tidak boleh mendoakan mereka orang non-muslim untuk diampuni dosanya, dan tidak juga boleh mendoakan orang non-muslim agar mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sama sekali tidak diperbolehkan di dalam agama kita, di dalam akidah kita sebagai umat Islam. Saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmet Penakluk, Mehmet Sang Penakluk. Di dalam video yang kedua ini, Pak Prabowo ternyata mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk. Kita tahu sendiri bahwasanya bagaimana sifat terjang dari Mustafa Kemal Atatürk ini. Kenapa mesti hal ini yang menjadikan idola? Bukankah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah itu ada tauladan yang sangat-sangat baik. Kenapa tidak menjadikan Rasulullah suri tauladan? Kenapa mesti orang yang sangat sekuler, yang meruntuhkan Khalifah Turki Utsmani, yang merubah lantunan azan, yang menjadi idola dari Bapak Presiden kita ini? Apakah tidak ada ulama yang menyampaikan hukumnya kepada beliau-beliau ini? Bukankah di Indonesia ini masih banyak para alim ulama? Seharusnya mereka inilah yang menyampaikan bagaimana hukumnya ketika mendoakan mereka, kemudian ketika mengidolakan mereka. Kita ingin menyampaikan dalam video ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.